guys, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang apa-apa. Amin amin ya rabbal alamin. Sore ini kita akan jalan-jalan ke Watugong, Wihara Buddha Gaya yang berada di Banyumanik, Kota Semarang. Di sini ada situs yang bernama Watugong yang dijadikan nama tempat ini juga menjadi daerah Watugong. Oke guys, mari kita jalan-jalan. Nama Watugong ternyata berasal dari sebuah batu yang berbentuk gong. Batu tersebut sekarang ditempatkan di wihara. Asal-usul Watugong, waktu itu Sunan Kalijaga sedang mencari soko guru atau tiang penyangga Masjid Agung Demak. Dalam perjalanan, Sunan Kalijaga mendapati pohon jati yang berpindah-pindah saat ditebang, hingga kemudian sekarang dinamakan dengan Jati Ngaleh. Setelah selesai dengan itu, dia berseteru dengan sosok makhluk halus yang bernama Wewe Gombel. Dari situ muncullah nama Bukit Gombel. Pada perjalanan berikutnya, dia mendengar suara gong dari dalam tanah yang kemudian dinamakan dengan Watugong. Letak Watugong saat itu masih berada di pinggir jalan. Namun karena adanya pelebaran jalan, jadi harus dipindah ke bagian depan wihara sekaligus sebagai penanda masuk dengan gerbang Sanci. Juga menambahkan kalau Watugong itu berbahan andesit. Dan di belakang Watugong ini terdapat wihara Buddha Gaya yang dibangun di atas lahan sekitar 2,25 hektar. Sedangkan sejarah wihara Buddha Gaya Watugong sendiri sejarahnya panjang hingga perkembangan yang besar pada saat ini. Kurang lebih 500 tahun sesudah keruntuhan kerajaan Majapahit, muncullah berbagai kegiatan dan peristiwa yang menyadarkan berbagai kalangan penduduk akan warisan luhur nenek moyang, yaitu Buddha Dharma, agar dapat dikembalikan dipraktekkan oleh para pemeluknya. Usaha yang semula banyak digagas di zaman Hindia Belanda, akhirnya harapan akan adanya orang yang mampu untuk mengajarkan Buddha Dharma pada para umat dapat terwujud dengan kehadiran Bhikkhu Narada Mahathera dari Sri Lanka pada tahun 1934. Pada tahun 1555, Bhikkhu Asin Jinari Rakita memimpin perayaan Waisak 254-9 di Candi Borobudur. Pada saat itu juga ada seorang yang menjadi tuan tanah dari Semarang yang bernama Goi Tuan Ling dengan latar belakang agama Buddha yang terkesan pada kepiawaian dan kepribadian dari Bhikkhu Asin. Maka Goi Tuan Ling menghibahkan dan mempersembahkan sebagian tanah miliknya untuk digunakan sebagai pusat dan pengembangan Buddha Dharma. Tempat itulah yang kemudian diberi nama Wihara Buddha Gaya. Pada 19 Oktober 1955 didirikan Yayasan Buddha Gaya untuk menaungi aktivitas wihara. Dari wihara inilah kemudian satu episode baru pengembangan Buddha Dharma berlanjut. Kemudian beberapa saat selama kurang lebih 8 tahun wihara ini sempat terlantar, namun sekarang bangkit kembali di bawah binaan Sangha Theravada. Maka pada bulan Februari 2001 dilakukan revitalitas dan renovasi pada wihara yang dimulai terlebih dahulu dengan pembangunan gedung Dhammasala yang diresmikan pada tanggal 3 November 2002 oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Haji Mardianto.
Selanjutnya dibangun pula bangunan yang lain, yaitu Pagoda Avalokitesvara pada bulan November 2004 dan diresmikan pada tanggal 14 Juli 2005 oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Haji Mardianto. Sedangkan Pagoda Avalokitesvara atau juga dikenal dengan nama Pagoda Guan Im merupakan bangunan utama lain yang terletak tepat berada di jalan utama dari Vihara Buddha Gaya Watugong. Mulai dibangun pada bulan Agustus 2004 dan diresmikan pada tanggal 14 Juli 2005. Bangunan ini dinobatkan sebagai pagoda yang tertinggi di Indonesia. Pada bangunan ini juga sangat kental dengan budaya Tiongkok yang merupakan bangunan suci sebagai perwujudan metta karuna, cinta kasih para Buddha di alam semesta. Pagoda yang memiliki tinggi 45 meter ini dibangun dengan hampir semua konstruksi bangunannya terbuat dari beton. Di bangunan ini banyak menggunakan latar warna merah yang dibawa dari tradisi Tiongkok, yang menurut orang Tiongkok melambangkan kebahagiaan. Pagoda ini terdiri dari 7 tingkat yang menjadi tempat dari sekitar 30 patung pemujaan. Di dalamnya terdapat sebuah rupa Avalokitesvara Bodhisattva yang tingginya 5 meter, yang berukuran raksasa mendiami rongga tengahnya yang menjulang tinggi, dikelilingi gunungan buah-buahan dan bunga sebagai persembahan. Di luar pagoda terdapat 4 buah patung Dewi Guan Im dan sebuah patung Panglima Wepo. Bentuk bangunan pagoda sendiri terdiri dari 6 susun di atas dindingnya yang melingkar 8 sisi yang disebut patkwa. Tiap-tiap sisi luar dindingnya ada sebuah patung Dewi Guan Im.